Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Yusafitri dari kelas 12 IPA 6. Nah, saya di sini akan menjelaskan tahap pelaporan keuangan. Nah, pelaporan keuangan ini merupakan tahap terakhir dari siklus akuntansi perusahaan. Pertama, saya akan menjelaskan laporan laba atau rugi. Nah, laporan laba atau rugi ini adalah merupakan suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam suatu periode akuntansi. Nah, laporan laba atau rugi ini disusun setelah penyusunan kertas kerja atau neraca laju. Penyusunan ini dapat dilakukan dalam bentuk single step atau multiple step. Nah, yang kedua, penghasilan komprehensif lainnya. Penghasilan komprehensif ini mencerminkan keseluruhan ukuran perubahan kekayaan perusahaan sepanjang periode akuntansi. Untuk komponennya, yang pertama, penyelesaian atas transaksi mata uang asing. Yang kedua, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan atas sekuritas yang tersedia untuk dijual. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan atas instrumen keuangan derivatif. Lalu cara menyusunnya, yang pertama digabungkan dalam laba atau rugi, tetapi setelah penyajian laba bersih. Terus yang kedua, komprehensif disajikan secara terpisah dalam laba komprehensif. 3. Laporan perubahan ekuitas atau modal. Perubahan ekuitas atau modal ini menggambarkan jumlah modal yang diinvestasikan pada perusahaan, besarnya laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan, dan saldo modal akhir perusahaan. Lalu cara menyusunnya, yang pertama, bersumber dari kertas kerja yang terdiri atas akun modal, usaha, laba usaha, dan prive. Lalu yang keempat, neraca. Komponen neraca, pertama harta, kedua utang, ketiga modal. Cara menyusun neraca ini dapat diambil dari kertas kerja. Nah, dapat disusun dalam, pertama, neraca bentuk stafel, lalu yang kedua, neraca bentuk kontrol. Neraca bentuk stafel ini laporan yang menyajikan harta atau aktiva, utang, dan modal yang turut penyusunan dari atas sampai bawah. Sementara yang neraca bentuk kontrol ini sama isinya, tapi dalam dua kolom bersebelahan. Lalu yang kelima, laporan arus kas. Nah, laporan arus kas adalah laporan keuangan suatu perusahaan yang menyajikan arus kas masuk dan keluar dalam satu periode, yang dapat disajikan dalam dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang keenam, laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini catatan yang biasa melampirkan: 1. Ringkasan mengenai kebijakan akuntansi. 2. Informasi tambahan mengenai perincian atau penjelasan atas angka neraca. Yang ketiga, informasi tentang komponen-komponen yang tidak dapat dilaporkan dalam laporan keuangan. Terus yang keempat, informasi pelengkap lainnya. Nah, lalu saya akan memberikan contoh soal yang menyangkut tentang laporan keuangan ini. Baiklah, saya akan mencoba mengerjakannya. Untuk menghitung laba, saya menggunakan laba single step. Untuk mencari laba ini, pertama kita menjumlahkan semua pendapatannya. Karena di sini hanya ada pendapatan jasa, jadi jumlahkan saja.
Hasilnya ditaruh di bagian sini. Lalu setelah itu kita mencari beban usaha. Nah, semua bebannya itu kita tambahkan. Lalu ini ditambahkan semua menjadi lalu pendapatan dan usaha ini dikurangi. Seperti ini. Untuk mencari modal, selanjutnya kita mencari modal. Modal awalnya lalu laba yang ini kita tulis, lalu prefer, laba dan prefer ini dikurangi jadi ini menjadi tambahan modal. Hasilnya seperti ini. Lalu modal awal dan tambahan modal ini ditambahkan jadi RP dan ini hasilnya menjadi modal akhir. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya akan membuat neraca. Nah, neraca ini saya menggunakan neraca bentuk kontrol. Nah, yang dibagi menjadi dua, antara di sini harta, lalu di sini utang dan modal. Untuk harta ini kita pertama mencari harta lancar. Harta lancar itu ada kas, lalu piutang,
Lalu utang sewa, dan perlengkapan. Lalu ini semua ditambahkan. Lalu kita mencari harta tetap. Harta tetap ini ada tanah, karena di soalnya harta tetapnya hanya tanah, jadi kita langsung tambahkan. Lalu harta lancar dan harta tetap ini ditambahkan menjadi hasilnya seperti itu. Lalu kita mencari utang dan modal. Utang usahanya karena hanya ada utang usaha, jadi kita langsung tambahkan. Lalu modal. Modalnya yang tadi itu 44.050.000. Kita tulis saja. Tambahkan ini jadi jumlah modal. Sini jumlah utang. Jadi kita tambahkan antara utang dan modal ini menjadi 4. Hasilnya sama dengan yang di sini. Berarti ini benar. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.